Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldi Putra Nugraha dari kelas 11 IPS 5 nomor absen 3. Di sini saya akan menjelaskan masing-masing arti dari konflik sosial dan kekerasan sosial. Yang pertama, konflik sosial. Konflik sosial adalah sebagai suatu proses sosial antara dua pihak atau lebih ketika pihak yang satu berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Yang kedua, kekerasan sosial. Kekerasan sosial adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau hilangnya nyawa seseorang atau dapat menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Dan di sini saya akan memberi satu contoh kekerasan sosial. 9 anak buah kapal korban kekerasan di kapal Cina telah tiba di Indonesia. Sebanyak 9 anak buah kapal yang menjadi korban kasus kekerasan pada kapal milik perusahaan RRT Rongcheng Ocean Fishery Co Ltd telah tiba di Jakarta. Kasus mereka akan dilimpahkan ke Bareskrim Polri. Mereka tiba pada Jumat 29 bulan 5 2020 malam dengan maskapai airline OZ761 tujuan Incheon sampai Jakarta. Kepulangan mereka disambut oleh Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau bisa disingkat BP2MI, Beni Ramdhani bersama Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah. Ini babak baru, membangun sinergi dan energi positif bersama-sama, bekerja bersama, bahu-membahu memberikan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia atau PMI, termasuk anak buah kapal, kata Beni dikutip dari keterangan resmi Sabtu 30 bulan 5 2020. Setelah menyambut ke-9 anak buah kapal tersebut, Beni dan Ida melakukan serah terima ke Bareskrim Polri untuk tidak lanjut penanganan kasusnya. Para anak buah kapal akan dikarantina terlebih dahulu sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku sebelum dipulangkan ke daerahnya masing-masing. Pemulangan 9 anak buah kapal ini merupakan tindak lanjut dari pengaduan yang telah diterima BP2MI. Para anak buah kapal tersebut mengadukan perihal jam kerja yang melebihi ketentuan dan gaji yang belum dibayarkan, baik gaji di atas kapal, gaji yang dikirimkan ke rumah, dan gaji memancing yang dijanjikan oleh kapten kapal. Gaji yang baru diterima oleh mereka sebesar 650.000 atau setara 50 US dollar. Selain itu, para anak buah kapal juga mengaku mendapatkan perlakuan tidak layak dari kapten dan anak buah kapal Cina, mulai dari perkataan hingga tindakan fisik saat pengaduan dibuat. Anak buah kapal berada di mes di Cina tanpa adanya kejelasan sampai kapan. Pada hari sebelumnya, mereka sempat diajak untuk bekerja lagi oleh kapten kapal. Namun, mereka menolak karena tidak mau mendapatkan perlakuan kasar kembali dari kapten kapal. Lanjutannya, selain mendapat tindakan kekerasan, para anak buah kapal juga mendapatkan ancaman dari Mining Agency Indonesia atau bisa disingkat AMAI. Ancaman tersebut adalah mereka tidak akan bisa pulang jika tidak kembali ke kapal. Adapun agen perekrut 9 anak buah kapal yaitu PT Maritim Samudra Indonesia atau bisa disingkat MSI, PT Rimba Ciptaan Indah atau RCI, dan PT Novarika Agatha Mandiri. Beni melanjutkan, BP2MI melalui kuasa hukumnya telah berkomunikasi dengan anak buah kapal dan Mining Agency untuk menjamin asupan makan bagi para anak buah kapal agar tidak kelaparan selama berada di mes. Dalam penanganan masalah ini, BP2MI juga telah berkoordinasi dengan perwakilan RI dan tetap menindaklanjuti penanganan
pengaduan hingga seluruh hak-hak anak buah kapal terpenuhi. Tentunya bekerja sama dengan Bariskrim, Perwakilan RI, dan Kementerian Ketenagakerjaan. BP2MI juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri karena permasalahan ke-9 PMI anak buah kapal tersebut diduga merupakan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, ungkap Beni. Beni melanjutkan, pemerintah akan terus membangun sinergi bersama dalam mengatasi persoalan PMI anak buah kapal. Kasus ini adalah momentum perbaikan tata kelola perlindungan PMI anak buah kapal, dan BP2MI wajib memberikan perlindungan kepada para anak buah kapal semaksimal mungkin. Terkait kepulangan WNI termasuk PMI ke tanah air selama masa pandemi COVID-19, Beni juga mengungkapkan data yang diterima BP2MI dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 per tanggal 29 Mei 2020. Berdasarkan data tersebut, sebanyak 8.615 WNI repatriasi yang telah terdaftar oleh tim gugus tugas. Sebanyak 2.590 WNI menjalankan karantina di tempat yang telah disediakan. 6.025 WNI telah selesai menjalani karantina dan kembali ke daerah asalnya. Adapun 535 WNI dinyatakan positif COVID-19 melalui tes swab 245 orang dan rapid test 290 orang. Penyelesaian dari masalah kekerasan 9 anak buah kapal. Penyelesaiannya, pemerintah Indonesia harus lebih tegas melakukan gugatan hukum kepada kapten kapal asing tersebut dan mendapat persetujuan dari pemerintah Cina untuk membantu pemenuhan tanggung jawab perusahaan tersebut atas para awak kapal Indonesia. Upaya penyelesaian tersebut termasuk dalam golongan adjudikasi. Terima kasih sudah menonton video saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.